Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah wa nashkurullaha syukran katsira ala kulli ni'matillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmatnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana biasanya di hari Selasa, malam Rabu atau ba'da salatil maghrib, di setiap hari Selasa kita akan membahas tentang materi akidah al-Islamiyah dari sebuah buku ringkas yang berjudul Mi'ata Su'alin wa Jawabin fil Aqidatil Islamiyah. Dan kita akan lanjutkan materi yang ada di dalam buku ini. Kita masuki ke pertanyaan yang ke-12 insyaallah. Ya. Terakhir yang ke-11, kita masuk yang ke-12. Taib. Di pertanyaan yang ke-12 ini beliau menyebutkan kam maratibu dinil Islam. Kam maratibu dinil Islam. Berapakah maratib ataupun tingkatan? Ya, berapa tingkatan dari dinul Islam, urutannya? Maka kata beliau, huwa thalathu maratib. Al-jawab, bahwasanya dinul Islam padanya ada 3 maratib, 3 tingkatan. Apa ketiga tingkatan tersebut? Kata beliau, al-islamu wal imanu wal ihsanu. 3 tingkatan dalam dinul Islam itu, kata beliau, adalah al-Islam, al-iman, dan al-ihsan. Wa kullu wahidin minha idza utliqa syamalad dinu kulluh. Masing-masing dari ketiga tingkatan dinul Islam tersebut, apabila dimutlakkan, maka mencakup makna din secara keseluruhan. Akan mencakup makna ad-dinu secara keseluruhan, atau kita menerjemahkan din itu dengan agama. Nah, dari sini kita dapati para jamaah Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam dinul Islam itu ada maratib. Namun tetap, kata beliau, masing-masing dari ketiga istilah tadi apabila dimutlakkan akan mencakup kepada makna agama, ad-din secara keseluruhan. Misal ketika disebutkan secara tersendiri al-Islam, maka di dalam Islam itu saat kita jelaskan, di dalamnya ada makna iman, ada makna ihsan. Di dalam Islam itu ada 5 rukun Islam. Ada syahadatain, pengucapan, pengikraran 2 kalimat syahadah. Ada iqamatus shalah, penegakan ibadah salat. Demikian juga ada ita'uz zakah, menunaikan zakat. Shaum Ramadan, hajjul bait, berpuasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah. Nah, dari tingkatan Islam ataupun dari rukun Islam yang ada pada makna al-Islam itu sendiri, di dalamnya akan terkandung makna iman. Contoh salat. Salat itu adalah bagian dari keimanan. Ketika berbicara nanti keimanan, ya masuk ke dalam Islam.
ketika kita berbicara Islam, maka nanti akan mengenai makna iman, mengenai makna ihsan. Seperti yang kita contohkan tadi, salat itu masuk pada bagian arkanul Islam tadi, pondasi-pondasi Islam. Itu iqamatus shalah, mengerjakan salat. Bahkan dalam hadisnya Nabi SAW juga menyebutkan tentang hal itu. Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi, beliau SAW bersabda, "Bainal kufri wal imani tarkus shalah." Kata beliau SAW, antara kekufuran dan keimanan, bainal kufri wal imani tarkus shalah. Ini yang membedakan antara kekufuran dan keimanan adalah dengan meninggalkan sholat. Nah, masuk kepada makna iman. Jadi pada Islam itu ada makna iman. Pada Islam itu juga ada makna ihsan. Kenapa? Orang yang sholat ketika dia mengerjakannya, kemudian seakan-akan dia berhadapan dengan Robnya di depannya, atau setidaknya dia merasa dilihati, diawasi oleh Allah saat mengerjakan sholat, inilah dia ihsan. Ihsan dalam ibadah, yaitu ihsan di dalam mengerjakan sholat salah satunya. Muraqabatullah, merasa dia diawasi, dilihati, diperhatiin oleh Allah, sehingga dia memperbagus sholatnya di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Dia tidak terpengaruh dengan pandangan manusia, tetapi dia berusaha untuk mengarahkan perhatiannya itu kepada Robnya. Nah, itu maksud beliau di sini. Kullu wahidin minha idza utliqa syamalad dinu kulluh. Demikian juga iman. Kalau dibicarakan tentang iman yaitu beriman kepada Allah. Bagaimana itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya diantaranya dengan mengerjakan salat. Bukti iman kepada Allah, dia mengucap 2 kalimat syahadah. Bukti dia beriman, dia puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, berkaitan. Tapi tatkala disebutkan secara bersamaan, maka dia punya definisi sendiri-sendiri. Islam lebih kepada makna zahir, hanya sebatas lahiriah yang tampak terlihat. Iman lebih kepada makna batiniyahnya, sesuatu yang sangat rahasia, iman. Ya, karena dia mengandung makna keyakinan iman. Ihsan itu lebih tinggi lagi, ini marotib namanya. Nah, pembagian seperti ini bukanlah pembagian yang menunjukkan berbenturannya satu dan yang lainnya, tidak. Tapi saling menguatkan. Namun ketika dia disebutkan secara bersamaan, ketiga-tiganya punya definisi sendiri-sendiri. Ya, tapi tatkala disebutkan sendiri saja Islam, ya akan masuk dia makna iman dan ihsan. Ketika dibicarakan ihsan, masuk makna Islam dan iman di dalamnya. Dan di dalam Islam, istilah-istilah seperti ini ada banyak sekali, yang kadang satu dan yang lainnya masuk. Ya, dalam istilah-istilah, misalnya istilah-istilah kemaksiatan juga banyak seperti itu, ya, istilah kemungkaran. Seperti antara ghibah dan namimah. Ghibah, namimah, kalau disebutkan dia secara bersamaan, dia punya definisi sendiri-sendiri. Ya, ghibah itu hanya sebatas dia menyebutkan tentang saudaranya. Ya, sesuatu yang tidak disukai oleh saudaranya. Namimah, dia menyebutkan tentang saudaranya tidak ada di hadapannya, tapi tujuannya untuk ngadu domba. Gitu. Itu punya definisi sendiri. Tapi kalau disebutkan sendiri namimah, maka masuk di dalamnya ghibah. Ketika disebutkan ghibah, maka ini merupakan bagian dari, ya, awal dari namimah. Karena namimah itu adalah dengan menggibahin dulu orang lain di hadapan orang lain untuk mengadunya. Nah, itu dia. Jadi hal-hal yang seperti ini kita harus jeli di dalam melihatnya, istilah-istilah yang banyak kita dapati di dalam Islam. Demikian juga seperti istilah tauhid. Ya, walaupun ada sebagian orang, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada mereka, yang mengingkari adanya pembagian anwa'ut tauhid. Tauhid itu ya sudah tauhid aja, satu aja. Nah, ada itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini mirip seperti orang Nasrani katanya, yang memahami atau meyakini adanya trinitas. Allah ya satu, Allah saja. Mentauhidkan Allah ya satu saja. Enggak ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini mirip seperti orang Nasrani katanya. Ini berarti dia tidak memahami, ya, pembagian-pembagian tersebut. Ya, kenapa muncul walaupun itu belum ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu merupakan pembagian yang sangat penting untuk lebih
untuk lebih menerangkan ya, untuk lebih memberikan penjelasan supaya umat lebih jelas ketika hanya disebutkan secara umum saja. Sama seperti masalah tauhid. Kalau dulu di masa Nabi SAW, di masa para sahabatnya, ya tauhid itu ya memang tauhid begitu saja. Tapi kenapa saat ini kita dapati ada pembagian tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah? Apakah ini sebuah pembagian yang munkar? Ya, seperti yang diduga oleh sebagian orang tadi, ini mirip kayak Nasrani seperti Trinitas. Ya, tidak demikian, karena beda. Ya, di masa Nabi SAW tidak terlalu banyak Nabi SAW memberikan perincian tafsil, ya, itu tidak terlalu banyak. Karena kita ketahui para sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang memang mereka punya kaidah yang sangat khusus, yang mungkin sebagian orang di zaman kita sudah banyak ketinggalan kaidah itu. Apa itu? Kaidah sami'na wa ta'na, as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat saja sudah. Mereka sama Nabi begitu aja, dengar udah taatin, dengar taati. Nggak dengar, kemudian dipikir-pikir dulu, gimana membantahnya, masuk akal nggak ada seperti itu. Itu tidak dimiliki oleh para sahabat. Para sahabat as-sam'u wa ta'ah. Makanya mereka generasi terbaik. Oleh karena itu ketika Nabi SAW perintahkan Mu'az untuk berdakwah ke Yaman, apa kata beliau SAW kepadanya? Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ayyuwahhidullah. Hendaknya yang pertama kali kau dakwahkan kepada mereka, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Beliau tidak memperinci, ya tauhid rububiyah, tauhid ini, tauhid tidak. Loh, kenapa saat ini dibagi? Ya karena umat membutuhkan pembagian itu, perincian itu, rinci. Sehingga tidak cukup dikatakan bahwasanya barang siapa yang bertauhid kepada Allah, niscaya dia akan masuk surga. Kemudian tidak dirinci tauhid yang bagaimana, karena orang-orang di masa Nabi juga yang diperangi oleh Nabi, mereka juga meyakini Allah sebagai pencipta. Yang diperangi oleh Nabi di masa itu, di masa beliau sallallahu alaihi wasallam, yang beliau perangi itu adalah orang-orang yang yakin dengan Allah juga. Mereka yakin dengan Allah. Mereka juga mengatakan kami beribadah kepada Allah. Berarti apa? Tauhid juga. Ya, sehingga hal ini perlu diperinci. Tatkala disebutkan bahwasanya ahlu tauhid masuk surga, ahlu tauhid yang bagaimana? Apakah ahlu tauhid hanya sebatas mengikrarkan bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala pencipta? Ya, sehingga butuh perincian, ya, butuh perincian. Nah, itu bukan suatu pembagian yang batil seperti yang diduga oleh sebagian orang. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan realitanya kita dapati di dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hal itu, bahwa tidak hanya sebatas yakin. Kalau cuma sebatas yakin dengan Allah tabaraka wa taala, maka Fir'aun pun itu yakin dengan kebesaran dan keberadaan Allah. Dia yakin, cuma secara zahirnya, lisan dan perbuatannya saja menunjukkan bahwasanya dia nggak yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, sehingga dalam ayatnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, tentang Fir'aun dan bala tentaranya, saat Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya melalui Nabi Musa alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml itu ya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka ya bergaya mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum, tapi jiwa mereka, hati mereka itu meyakini. Ini yang dibawa, yang ditampakkan, yang diperlihatkan oleh Nabi Musa ini bukan kekuatan biasa, ini kekuatan zat yang maha kuasa seperti ini. Nah, hati mereka, Allah bongkar hati mereka itu yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah ini dikatakan ahlu tauhid? Berarti Fir'aun ahlu tauhid dan kaumnya, pengikut-pengikutnya, karena mereka yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan tauhid yang itu yang dimaksud, sehingga para ulama ketika melihat hal ini perlu dijelaskan, harus dirinci, maka mereka pun memberikan perincian. Ada tauhid rububiyah yang ini tidak bisa melainkan semua manusia, semua makhluk. Semua manusia ada padanya tauhid rububiyah. Ada padanya tauhid rububiyah. Sama halnya seperti Islam, kita katakan Islam. Semua orang bisa menyatakan dirinya Islam.
Akan tapi Islam itu kan hanya sebatas memaknai ya makna apa secara zahir. Mengucap 2 kalimat syahadat, ya, mengerjakan sholat. Itu juga dilakukan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, iya. Mereka sholat bersama Rasulullah dan bersama kaum muslimin. Mereka puasa, iya puasa. Apa mereka ahlu tauhid? Bukan. Mereka bukan ahlu tauhid. Mereka ahlun nar. Ya, bahkan mereka fidarki asfal minan nar, di kerak neraka paling bawah mereka. Tapi kelihatan mereka ahlu tauhid. Nah, itu dia yang perlu diperinci. Dijelaskan apa itu tauhid juga begitu. Tauhid rububiyah itu adalah jenis tauhid yang hampir semua, bahkan bisa kita katakan tidak ada. Nggak ada yang namanya manusia itu yang mengingkari rububiyah Allah, kecuali dia mengingkarinya hanya sebatas zahirnya saja seperti Fir'aun. Tapi Allah SWT sebutkan bahwasanya hatinya seperti orang-orang komunis gitu ya, Syu'iyun. Pada hakikatnya dalam hati mereka itu nggak mungkin lah meyakini nggak ada Tuhan seperti itu, nggak ada. Ya kami itu ada dengan sendirinya, nggak mungkin. Ya tidak mungkin seperti itu. Taib. Nah oleh karena itu para ulama memberikan penjelasan. Terlebih lagi di masa Nabi juga yang diperangi oleh Nabi adalah orang-orang yang menyatakan bahwasanya Rabb kami adalah Allah, yang menciptakan kami adalah Allah, yang mengatur langit dan bumi itu Allah. Tapi saat diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka malah menuduh apa? Apakah hendak dijadikan Tuhan itu satu saja? Dan seterusnya alasan mereka. Nah, tatkala diajak kepada tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah saja, mereka enggak mau. Nah, di situ dirinci oleh para ulama. Ya, dan pembagian tersebut pun itu dari dalil istiqra', maksudnya dari penelitian, dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi menunjukkan 3 tauhid tadi mewakili untuk menyempurnakan makna tauhid. Ya. Bagaimana sempurna tauhid itu? Maka dirinci dia, yaitu tauhid yang mencakup meyakini rububiyahnya, uluhiyahnya, nama dan sifat, asma wa sifat. Nah, seperti itu. Di awal-awal surat Al-Baqarah juga Allah SWT telah menyebutkan gandengan antara tauhid rububiyah dan tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, kata Allah SWT, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Nah, lihat Allah Ta'ala menggandengkan 2 hal itu. Bahwasanya beribadahlah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kalian. Nah, mencipta ini kan masuk kepada rububiyah. Yang itu diyakini juga oleh orang-orang kafir, bahwasanya yang menciptakan mereka juga Allah. Tapi ketika diajak beribadah kepada Allah saja, mereka nggak mau. Nah, berarti ini nggak tauhid namanya, kan begitu. Tauhid itu harus menyempurnakan semuanya. Ketika dia mengakui tauhid rububiyah, maka dia harus juga meyakini tauhid uluhiyah. Demikian juga nanti tauhid asma wa sifat. Mana dalilnya bahwasanya adanya tauhid asma wa sifat itu? Ada banyak sebenarnya juga dalam Al-Qur'an. Satu contoh ayat saja dalam surat Maryam ya, itu dalam surat Maryam di ayat yang ke-65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Ini kata Allah SWT dalam satu ayat. Tapi dalam satu ayat ini ya bisa kita simpulkan bahwasanya di sana merupakan isyarat adanya 3 tauhid tadi. Pertama Allah mengatakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma Rabb rububiyah. Rabb yaitu yang mengatur seluruhnya yang di langit dan di bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ya ini dia tauhid rububiyah. Ya, semuanya satu ayat ini menunjukkan tauhid semuanya. Tapi kalau mau dirinci itu tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Sembahlah dia dan sabarlah dalam beribadah kepadanya. Ya, berarti ini apa? Tauhid ubudiyah, tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu mengetahui ada yang sama seperti Allah? Enggak ada, yaitu dia tauhid asma wa sifat. Ya, itu dia para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini harus difahami dengan baik istilah-istilah ini seperti ini. Ya, dinul Islam, maratibu dinul Islam, ada Islam, iman, ihsan. Ketika kita meyakini dan menerima adanya maratibu dinul Islam, ada iman,
ada Islam, iman, dan ihsan. Nah, di dalam perkara-perkara yang lain itu juga akan seperti ini. Adanya pembagian marotib seperti itu untuk menyempurnakan makna maksudnya. Dan supaya orang-orang atau kaum muslimin lebih bisa faham dengan pemahaman yang mendalam. Jadi dirinci. Ya, dirinci. Jadi pembagian itu bukan cuma sebatas pembagian yang biar keren gitu ya, bukan. Tapi memang dibutuhkan untuk lebih mempertajam pemahaman, lebih mendekati pemahaman ayat tadi. Ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. 6. Selanjutnya kata beliau di sini, kalau begitu yang berikutnya yang ke-13. Ma ma'nal Islam? Kata beliau, apa makna al-Islam? Jawabannya, kalau Anda ditanya apa makna Islam? Nah, di sini beliau akan memberikan penjelasan tatkala ada pertanyaan yang datang mungkin kepada kita, ma ma'nal Islam? Apa makna Islam? Ya. Maka kata beliau jawabnya, maknahu al-istislamu lillah bitauhid. Yaitu al-istislam. Istislam itu tunduk. Al-istislamu lillah bitauhid. Yaitu tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya. Karena kalau makna tunduk saja, tidak ada satu makhluk pun yang enggak tunduk sama Allah. Semuanya tunduk, patuh, manut, nurut. Enggak ada yang melawan dengan Allah. Ya, siapa yang berani melawan dengan Allah Subhanahu wa taala, melawan takdirnya, melawan ya kehendaknya, ketentuan di sisinya, seperti perputaran matahari, hilangnya siang hari dan tenggelamnya siang, menghilangnya siang, munculnya malam. Siapa yang bisa melawan ini? Ngikut semua. Ya, ikut semua. Enggak ada yang berani mengatakan dan tidak ada yang bisa untuk menahan siang itu. Saya mau nahan siang inilah supaya siang terus, enggak usah datang malam. Tidak bisa. Pada diri kita juga, kita nggak bisa menahan apa. Saya nggak mau tua, saya mau muda terus. Nggak bisa. Siapa yang muda terus? Pasti akan mengalami tua. Ya. Makanya Islam yang dimaksud beliau di sini dijelaskan al-istislamu lillahi bitauhid. Yang dimaksud Islam, tunduk di sini bukan ketundukan secara umum. Ketundukan secara umum binatang pun tunduk. Orang kafir pun bisa dikatakan tunduk. Seperti yang kita contohkan tadi, nggak ada yang bisa melawan ketentuan. Semuanya tunduk. Langit, bumi, matahari, ikut semua aturan Allah, tunduk semua. Kafir, mau munafik dia, mau orang di luar Islam, mau apa, Nasrani, Yahudi, semuanya tunduk sama Allah. Nah, namun yang dimaksud di sini makna Islam bukan makna Islam itu, tapi al-istislamu lillah bitauhid. Tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya. Apakah cukup dengan tauhid rububiyah? Udah kita singgung tadi. Enggak cukup dengan meyakini bahwasanya Allah Ta'ala pencipta. Enggak cukup, itu belum dikatakan dia ahlu tauhid. Dia dikatakan ahlu tauhid tatkala memenuhi semua tadi ya, 3 dari pembagian jenis tauhid tadi. Jadi mentauhidkan Allah dari sisi rububiyahnya, ibadahnya atau uluhiyahnya, dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Itu dia makna al-Islam, yaitu al-istislamu lillah bitauhid, tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bita'ah. Islam itu adalah tunduk kepadanya dengan ketaatan. Ya, tunduk kepada Allah dengan tauhid, kemudian dengan taat kepadanya, mentauhidkannya dan taat. Taat itu ya ini menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ta'ah. Ta'ah itu ya ini fi'lul awamir, menjalankan perintah-perintahnya. Ya, dan wajtinabun nawahi, dan menjauhi larang-larangan, itu dia ta'ah. Itulah dia Islam. Islam melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larangannya, itulah Islam. Wal khulusu minasyirki, dan bersih dari kesyirikan. Ya, bersih dari kesyirikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ini ayat 125, siapakah yang lebih baik agamanya
Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah, dibandingkan orang-orang yang telah mengislamkan wajahnya hanya untuk Allah. Nah, Islam wajah. Wa man ahsanu dinan, siapakah agama yang lebih baik? Maksudnya apa? Sebaik-baik orang yang beragama adalah orang-orang yang benar-benar mengislamkan wajahnya lillah. Maksudnya apa? Ikhlas, benar-benar mengarah hanya kepada Allah saja, mengislamkan wajah. Wajahnya sebagai wajah itu maksudnya mewakili secara keseluruhan. Wajah itu adalah mewakili secara keseluruhan seorang. Ketika disebutkan wajahnya, mengislamkan wajah, maksudnya secara keseluruhan, yang mewakili secara keseluruhan. Lillah. Nah, ini dia. Demikian juga dalam surat Luqman ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah", siapa saja yang mengislamkan wajahnya kepada Allah. Maksudnya apa? Ikhlas ini ya, maknanya adalah ikhlas. Patuh, tunduk, taat, pasrah hanya kepadanya, ikut, taat. Nah, itu dia. Ini makna Islamul wajah. Ini makna Islamul wajah. Menundukkan wajah, mengislamkan wajah. Wa man yuslim wajhahu ila Allah, siapa saja yang menundukkan wajahnya, ini ikhlas, pasrah kepada Allah, bertauhid hanya kepadanya, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, wa huwa muhsin, dan dia orang yang baik, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah mustamsik, yaitu berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Urwatul wuthqa ini para ulama tafsir menyebutkan al-urwatul wuthqa, tali yang kokoh, tali yang kuat ini maksudnya la ilaha illallah. Ada sebagian mengatakan Al-Qur'an. Intinya adalah sebuah bentuk ya pijakan yang kuat, pegangan yang kuat. Yaitu orang-orang yang Islamul wajah, benar-benar mengislamkan wajahnya, tulus, ikhlas, pasrah hanya kepada Allah, bersih dari kesyirikan, menjauhi berbagai macam kesyirikan, ya, tidak melaksanakan amal ibadah yang tidak ada syariatnya, benar-benar dia menjalani sesuai dengan syariat. Jika tidak ada syariatnya sama sekali dia tinggalkan. Itulah ikhlas, murni. Ya, kita saja sering menyebutkan istilah murni, bersih, asli, ya begitu ya. Tidak ada campuran sama sekali. Ini lebih disukai di sisi manusia yang hal-halnya yang sifatnya duniawiyah saja, itu disukai yang asli, yang tidak tercampur ini campur ini, madu yang murni apa asli kan begitu ya. Dan yang lainnya yang belum bercampur ini campur itu. Demikian juga dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan ibadah hamba-hambanya itu benar-benar khulus, ikhlas, khalis, murni, bersih, tidak bercampur dengan kesyirikan. Baik. Demikian juga beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Fa ilahukum ilahu wahid." Falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Fa ilahukum ilahu wahid. Dan ilah kalian adalah ilah yang satu saja, enggak berbilang, enggak banyak. Hanya dia saja, Allah tabaraka wa taala. Falahu aslimu. Maka hanya kepadanya saja kalian tunduk. Islam kalian hanya kepadanya saja. Wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang tunduk kepada Allah. Mukhbit, yakni orang yang tunduk kepada Allah. Beri kabar gembira. Orang-orang yang tunduk kepada Allah benar-benar patuh, taat, mengikuti segala aturannya, maka mereka akan mendapatkan kegembiraan. Taib. Berikutnya kata beliau yang ke-14. Jelas tadi ya, itu makna al-Islam. Yang ke-14 kata beliau, mad dalilu ala syumulihi din kullihi indal itlaq. Mana dalil yang menunjukkan cakupan makna din secara keseluruhan, secara mutlak, bahwasanya Islamlah yang dimaksud din itu. Ya, karena kan ada sebagian orang kalau kita menggunakan bahasa Indonesia agama, ya, mereka mengatakan, oh banyak agama. Kan begitu. Nah, maka kita akan sebutkan, pertanyaan beliau sini, mana dalil menunjukkan bahwasanya din atau agama yang diterima di sisi Allah cuma Islam saja? Mana dalilnya? Secara mutlak.
Jawab, kata beliau, jawabannya, qala Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19, Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah, yang namanya din di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma Islam saja. Yang lainnya itu keluar, ya, tidak diterima. Tidak diterima sebagai din di sisi Allah yang diridhoi di sisinya. Ad-din inda, kalimat inda menunjukkan kedekatan. Ad-din indallah al-Islam. Inna-din. Sesungguhnya din di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya Islam saja. Yang lainnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak diterima lagi. Syariatnya udah enggak berlaku lagi. Baik itu Yahud, Nasara, baik Taurat, Zabur, ya, atau Injil, atau yang lainnya, ataupun yang memang buatan manusia yang mengatasnamakan din juga. Taib. Jadi cuma din, agama Islam yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Islam itu datang dari Allah dan dia hanya menerima yang dari Islam saja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bada al-Islamu ghariban. Islam itu datang dalam keadaan asing. Dulu Islam awal-awalnya datang itu terasing, aneh. Kenapa? Karena menyelisihi banyak manusia, menyelisihi masyarakat waktu itu yang umumnya masyarakat jahiliyah yang sudah terkontaminasi dengan berbagai macam ajaran-ajaran menyimpang jahiliyah yang sudah bercampur dengan pemikiran manusia, mengatasnamakan agama Allah tapi sudah bercampur dengan pikiran-pikiran manusia, sudah ya carut marut, udah ya jahiliyah. 6. Sehingga ketika datang waktu itu Islam dianggap aneh karena menyelisihi banyak orang waktu itu. Badal Islam ghariban, kata Rasulullah. Islam itu datang dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan nanti Islam itu akan kembali asing lagi sebagaimana awal datangnya. Jadi tidak perlu heran jika Anda benar-benar mengikuti dan menjalankan Islam sebagaimana yang diajarkan, yang dicontohkan, yang dibimbing oleh Nabi. Ketika itu benar-benar kita pegangi, maka Anda jangan bingung jika dianggap orang asing. Ya, dianggap orang asing, aneh, ajaran baru. Padahal sebenarnya bukan ajaran baru, sudah lama dari 14 abad yang lalu. Hanya saja, ya itu tadi ya, hanya saja manusia yang menyatakan demikian tidak mengetahui ataupun dalam keadaan jahil, ya, dalam keadaan jahil. Taib, itu dia. Nah, demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis yang lain, hadis yang tadi diriwayatkan Imam Muslim. Demikian juga hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tabrani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalul Islam imanun billah. Kondisi Islam yang paling afdal, Islam yang paling afdal Allah. Ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalika katsir, kata beliau. Selain itu dalilnya banyak yang menunjukkan bahwasanya Islam itulah din yang diterima di sisi Allah. Ya, tadi ya, Islam datang dengan ini, kemudian kembali dengan ini. Maksudnya apa? Allah taala menjaga Islam itu sehingga dia dianggap asing. Kenapa? Karena saking bersihnya. Islam itu agama yang bersih. Walaupun ya mungkin bisa saja ya banyak sekali orang-orang yang menyatakan di atas Islam. Akan tapi kita melihat kembali kepada apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya yang ke-15, kata beliau, mad dalilu ala ta'rifihi bil arkanil khamsati 'inda at-tafsil. Mana dalil yang menunjukkan definisi Islam itu ada 5 rukunnya secara terperinci? Mana dalilnya? Al-jawabu, jawabnya kata beliau, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadis su'al Jibril iyyahu 'anid din. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ketika Jibril bertanya kepada beliau tentang agama, tentang Islam. Akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam, ya, kabarkan kepadaku apa itu Islam.
Maka pada waktu itu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, kecuali Allah. Dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, engkau tegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau tunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, engkau berhaji ke Baitullah in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Atau yang dikenal dengan arkanul khamsah, 5 rukun min arkan Islam, dari rukun Islam. Itu dalilnya secara terperinci. Atau kata beliau, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata muallif di sini ya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, 5 tiang. Taib. Fadzakara hadhihi ghairu annahu qaddama al-hajj ala shaumi Ramadan, kilahuma fi sahihain. Beliau menyebutkan tentang hadis ini, yaitu tentang urutan 5 rukun Islam ini. Hanya saja di sana ada beberapa hadis yang lain yang menyebutkan beliau mendahulukan haji. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal bait wa tasuma Ramadan. Ada hadis seperti itu. Nah, ini tidak ada masalah ya. Urutannya ini bukan urutan yang kalau sekiranya ada satu yang kita dahulukan, kemudian yang dahuluan kita belakangkan, kemudian menjadi murtad, kafir, enggak. Yang penting kelima-limanya ini disepakati ada. Namun yang paling utama adalah syahadatain. Salat itu urutan yang memang urutan terdepan. Kenapa? Karena dilihat syahadatain yang memasukkan orang ke dalam Islam. Salat merupakan sayyidul a'mal. Seperti hadis Nabi SAW menyebutkan tentang masalah salat dibandingkan amal-amal yang lain. Jadi salat itu adalah sayyidul a'mal, pemimpinnya amal-amal soleh. Jika baik salat, baik yang lainnya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab nanti seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Sehingga salat ini menempati urutan yang terdepan setelah syahadatain. Adapun setelahnya, tu'tiyaz zakat, atau setelah puasa kita sebutkan, setelah salat kita sebutkan puasa, baru zakat, baru haji, ini tidak ada masalah. Baik ya, 6. Jadi itu kata beliau. Kemudian yang berikut yang ke-16. Ma mahallu syahadataini minad din. Apa kedudukan 2 kalimat syahadat dalam agama Islam ini? Apa kedudukan 2 kalimat syahadat tersebut minad din, yaitu dari agama ini, dalam agama ini? Al-jawab, kata beliau, jawabannya, la yadkhulul abdu fid din illa bihima. Seorang hamba tidak bisa dikatakan masuk dalam agama ini melainkan bersama 2 kalimat syahadah tadi. Qala Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-62. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini di antara dalil Al-Quran yang menunjukkan tentang mahal syahadatain, kedudukan syahadatain minad din, yaitu di dalam dinul Islam ini menempati kedudukan yang paling utama dan merupakan ruknul awal fi arkanil khamsah min arkanil Islam. Merupakan rukun pertama yang disepakati, yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin, para ulama, yaitu syahadatain seperti yang kita sebutkan tadi. Adapun masalah puasa, haji ataukah zakat itu tidak masalah, karena itu biqadar istita'ah, dia berkaitan dengan kemampuan. Ada sebagian orang yang mampu puasa, ada yang nggak mampu, ada yang cukup bayar fidyah, zakat juga demikian. Ada yang memiliki harta, bahkan di antara yang memiliki harta nggak semuanya harus keluar zakat, ada nisabnya. Haji juga demikian, bergantung kemampuan, ada harta atau tidak. Kalau tidak ya dia tidak wajib, tidak wajib bagi orang nggak punya harta, yang nggak punya kemampuan. Namun salat itu tidak ada toleransi di sana. Dalam keadaan tertidur sekalipun, tergeletak, bukan tertidur maksudnya hilang sadaran gitu ya. Artinya selama dia memang masih hidup, walaupun badannya tidak bisa bergerak, hanya berbaring saja, maka tetap wajib dia mengerjakan salat.
Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merintahkan untuk shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala janbi. Ya, salatlah dengan berdiri, kalau kamu tidak mampu maka dengan duduk, kalau tidak mampu dengan berbaring. Ya, kalau enggak mampu disolatkan. Ya, itu ya, kalau enggak mampu kan disolatkan. Itu tambahan dari saya. Maksudnya ya memang kalau enggak mampu lagi seorang sholat berbaring saja enggak mampu sholat berarti kan sudah meninggal dunia. Ya, makanya disolatkan. Taib. 6. Ya, di sini juga beliau membawakan dalil yang lain menunjukkan mahallu syahadatain fid din atau minad din. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Nah, dalam hadis yang sahih ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi hatta yashhadu, syahadat." Nah, inilah kedudukan syahadat. Kedudukan syahadatain di dalam Islam. Jadi aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, syahadah la ilaha illallah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad abduhu wa rasuluhu. Muhammad adalah hamba Allah, namun sekaligus dia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu para jamaah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Ya, jadi ini merupakan mahallu syahadatain. Dan sedikit tambahan di sini untuk masalah syahadatain, ketika seorang masuk Islam yang dahulunya dia kafir, dahulunya dia Nasara, dahulunya dia dahulunya dia Yahud, musyrik dan yang lainnya, ketika dia hendak masuk Islam maka dia harus mengikrarkan syahadatain ini. Ya. Sehingga dia nanti dinyatakan masuk Islam, dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat ini, kemudian dia ikrarkan dengan lisan, dia yakin dengan hatinya, dia ikrarkan dengan lisannya, kemudian dia nanti setelah itu baru melaksanakan amalan-amalan yang ada di dalam Islam. Adapun bagi orang-orang yang memang dari kecilnya dia sudah Islam, maka tidak perlu setelah besar dia mengulangi syahadatain. Ada sebagian orang yang menganggap bahwasanya orang tua kita dulu kan mungkin saja berbuat kesyirikan, sehingga kita hendaknya mengulangi lagi syahadat kita. Ya, jadi perlu hati-hati ya untuk mengikuti orang-orang yang mengatakan kamu harus ulang syahadatmu. Ini perkataan-perkataan yang enggak ada hujahnya, enggak ada dalil kuat untuk menunjukkan harus mengulangi syahadat. Ya, untuk mengulangi syahadat. Mengulangi syahadat itu bagi orang-orang yang jelas-jelas dia menyatakan kekufurannya, jelas dia murtad, udah keluar dari Islam. Dia pengen dengan keinginannya dia keluar dari Islam. Ketika dia mau masuk Islam lagi, dia mengulangi dua kalimat syahadat. Tapi kalau cuma sebatas keraguan, seperti sebagian orang kemarin tuh, ada yang masalah ijtihad antara apakah tetap sholat ke masjid ketika masa pandemi ini ataukah enggak sholat lagi. Ya, dimana kita ketahui bahwasanya kalau memang khawatir dengan bahaya penularan ini atau menularkan orang lain, maka enggak apa-apa meninggalkan masjid, artinya sholat di rumah, enggak sholat Jumat. Sehingga ada sebagian orang, 3 kali enggak sholat Jumat itu kafir, akhirnya dia mengulangi syahadatnya. Nah, ini kan pemahaman-pemahaman yang tasyaddud, ya, sangat keras dan syadid, gulu, berlebihan, melampaui batas. Yang mana para ulama kita sendiri tidak ada dalam masalah ijtihad. Ya, seperti itu harus mengulangi syahadat. Syahadatannya harus diulangi. Gara-gara dia tidak sholat Jumat 3 kali. Jangankan 3 kali, ya. Sekali aja ninggalkan sholat kafir. Sekali aja sebenarnya. Nggak usah sholat Jumat lah. Sholat 5 waktu saja. Kalau ada seorang meninggalkan subuh saja itu kafir. Ya. Kalau dia memang meninggalkan sholat itu, satu sholat tadi yang dia tinggalkan, dia meyakini itu nggak wajib lagi. Itu kafir sudah. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan meninggalkan sholat 1 kali saja, baik itu dia menganggap masih wajib atau dia tinggalkan itu karena malas, ada para ulama mengkafirkannya karena dalil-dalil tentang meninggalkan sholat itu memang sangat keras. Al-ahdu bainana, ya, wa bainahum tarkus sholah, ya, as-sholah, perjanjian antara kita dan mereka itu adalah sholat. Faman tarakaha,
Ya, faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka kafir. Ada sebagian ulama kita juga yang mengatakan meninggalkan sholat sekali aja kafir. Ada seperti itu. Tanpa harus mempertimbangkan itu apakah dia tinggalkan karena malas-malasan ataukah dia tinggalkan karena mengingkari kewajibannya. Kafir. Tapi sebagian yang lain lebih memperinci. Kalau dia tinggalkan karena malas-malasan, belum kafir. Maksudnya kafir keluar Islam belum. Tapi dia mendapatkan dosa kafir seperti orang kafir yang nggak sholat. Dia berdosa, dosa yang besar sekali. Meninggalkan sholat. Tapi dia belum murtad. Karena masih meyakini kewajibannya. Ya, adapun kalau dia sudah tidak meyakini lagi kewajibannya, maka ya dia kafir. Nah, jadi untuk masalah syahadatain itu ya sebagai tambahan tadi, agar hendaknya kita berhati-hati dengan mengatakan kau harus ulangi syahadatmu, kau harus ulangi syahadatmu. Dilihat dulu, jangan hanya sebatas perkara-perkara yang ini kita menganggap teman kita, saudara kita udah keluar dari Islam. Itu kan sama saja kayak memvonis dia udah keluar dari Islam. Mengulangi dia harus syahadatain berarti sebelumnya itu kita anggap dia udah murtad. Ini sama saja seperti mengkafirkan dia. Nah, makanya ini adalah perkara yang sebenarnya bahaya. Ya, bermudah-mudahan menyuruh saudara kita kau harus ulangi syahadatmu. Taib, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Sudah masuk waktu Isya. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.